Oke guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 28 Desember pukul 17:53. Gua mau bahas Demas karena cukup rame di stream Stockbit ya. Perusahaan ini bagi dividen nggak sih di akhir tahun 2024 dan yang megang sahamnya harus gimana nih? Karena ada juga yang nanya ke gue ya guys ya di Instagram. Di Instagram, di YouTube juga. Bang, megang emas nih baiknya gimana ya? Nah ini jadi gue mau bikin video ini dan menyarankan, bukan menggurui ya, bukan menggurui, bukan bukan apapun yang jelas keputusan jual beli ada di tangan masing-masing. Kalau gue begini guys, Demas itu memang dia kan lagi mencoba untuk menambah land banknya ya. Dan kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 3 2024, sebenarnya dia punya kas yang cukup besar. Kasnya itu ada di angka 1,9 triliun. Dan ini sebenarnya kalau mau si perusahaan mau membagikan dividen, itu sangat mampu sekali guys. Si perusahaan itu sangat mampu sekali kalau misalkan dia mau membagikan dividen. Dan per kuartal 3 tahun 2024 kita lihat ya cash per share-nya Demas itu ada berapa nih? Cash per share-nya Demas itu ada di angka nah ini nih 40 ya, cash per share ada di angka 40 per lembar ya, namanya aja cash per share. Jadi sekarang dia kan harganya, price-nya itu ada di angka 150 per lembar ya, price-nya. Nah, dia punya 40 per lembar. Artinya hampir 30% Demas ya, 40 lembar ini hampir 30% cashnya si Demas ini hampir 30% dari harga sahamnya Demas. Jadi sebenarnya kalau misalkan dia mau membagikan dividen aja sebesar 15 atau 20, ini si Demas sangat bisa melakukan dan itu nggak akan membuat keuangannya Demas terganggu. Cuman begini guys, ya, Demas ini juga dia mendapatkan pinjaman ya. Nah, ini nih. Lu bisa lihat per 1 November 2024. 1 November berarti ya sebulan yang lalu lebih lah. Demas Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank Mandiri. Dalam perjanjian fasilitas kredit ini, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit modal kerja sebesar 1,5 triliun yang dapat dimanfaatkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal penandatanganan. Jadi si Demas ini udah punya kas gede, dia juga dapat fasilitas kredit. Ya, dapat fasilitas kredit. Nah, kalau gue sih melihatnya begini ya. Memang Demas itu lagi fokus untuk menambah dan berekspansi, menambah jumlah lahannya karena raw material dari si Demas ini ya dia dari menambah jumlah lahan itu. Nah, dia juga dengan perusahaan properti yang memiliki eh, land bank yang cukup luas, yaitu dia harus mengembangkan. Untuk mengembangkan land banknya, dia butuh duit. Dari uang yang dia miliki, yang biasanya kita kenal dengan dari internal perusahaan maupun dari pihak ketiga. Dalam hal ini dia dapat fasilitas kredit ini dari Bank Mandiri. Maka dari itu ya guys ya, kalau gue pribadi, apabila lu megang Demas, kalau gue sih ya dengan kondisi seperti ini yang belum ada kejelasan mengenai dividen, ya gue mendingan keluar dahulu. Karena gini guys, Demas itu mau bagaimanapun sudah dikenal di kalangan investor adalah saham high dividend. Kalau dia saham high dividend, yang kita cari dari saham Demas ini adalah dividen besar. Ya, biasanya Demas itu membagikan sekitar 15% sampai 20% dalam satu tahun. Ini gede guys, gede banget. Cuman dalam hal ini kondisinya Demas belum bisa memberikan kepastian kapan akan membagikan dividen lagi. Kalau gua pribadi sih yakin ya, dia akan membagikan dividen karena Demas ini kan dia punya Sinarmas sama Sojitz dari Jepang ya. Demas ini meskipun dia saat ini belum bisa memberikan kepastian kapan akan membagikan dividen dan waktu lu lihat di public expose-nya juga itu
Ada yang bertanya kapan akan membagikan dividen, manajemennya juga nggak bisa menjawab dengan pasti. Gitu guys. Nah, berangkat dari hal tersebut, kalau gue pribadi ya, karena Demas yang sebenarnya dia adalah dikenal sebagai saham high dividend, yang mana orang masuk ke Demas ini untuk mencari dividennya, saat ini belum bisa memberikan kejelasan mengenai dividen. Gue nggak tahu ya apakah setelah video ini dibuat nanti tiba-tiba di hari Senin atau Selasa ada informasi dividen, bisa jadi itu. Tapi yang jelas begini, kalau misalkan memang belum ada kejelasan, kalau gue pribadi mending keluar dahulu. Karena kenapa? Pertama, lu pasti kalau misalkan minus, nggak dalam. Karena yang megang saham Demas ini anteng-anteng ya. Misalkan lu minus sangat sedikit menurut gua kalau berdasarkan kalau yang gua lihat ya di stream itu sangat kecil yang di atas 20%, paling minus 6%, 10%. Jadi lu kalau minus nggak dalam saat ini mending lu keluar dahulu. Yang kedua, jangan lupa ini udah akhir tahun. Biasanya mulai bulan Maret, April, Mei ada banyak saham high dividend lainnya yang akan membagikan dividen. Itu nanti musimnya dividen. Perbankan, PTBA, ITMG, ya kan? Kemudian apalagi MPMX. Jadi masih banyak saham-saham high dividend lainnya yang saat ini lebih menarik dan bisa memberikan kejelasan daripada Demas. Jadi itu dua alasan gua kenapa gua ya menurut pendapat gua lu mendingan keluar dahulu aja dari Demas. Kayak gitu, guys. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya, guys ya. Gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.